Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vika Puspitasari, NIM C141801006. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi praktikum fisiologi reproduksi akuatik semester 6 dengan 5 subjudul, yaitu yang pertama, ciri primer dan sekunder pada ikan. Yang kedua itu adalah hipofisa ikan. Ketiga, perkembangan gonad ikan. Keempat, proses penyuntikan hormon. Dan yang terakhir itu adalah teknik pengambilan darah. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu ciri primer dan sekunder pada ikan. Ciri primer dan sekunder pada ikan ini memiliki tujuan, yaitu untuk mengetahui kelamin primer dan kelamin sekunder pada ikan, serta untuk memahami anatomi reproduksi pada ikan itu sendiri. Untuk ciri primer pada ikan itu dapat berhubungan langsung dengan organ reproduksinya, serta dapat dilihat dari gonad ikan pada ikan itu sendiri. Nah, di sini kita akan membedakan antara ciri kelamin jantan dan kelamin betina pada ikan. Itu dapat dilihat dari ciri primer dan sekundernya. Untuk ciri primer kita dapat langsung melihat dari bentuk urogenital pada ikan itu sendiri. Dapat lihat ada gambar di atas, itu bentuk antara jantan dan betinanya itu berbeda. Selain itu kita dapat juga membedakan dengan membedah organ tubuh dalam ikan dengan melihat gonadnya. Untuk ciri sekunder ikan itu dapat dilihat langsung dari morfologinya, kemudian ukuran dari ikan itu sendiri, bentuk tubuh, organ khusus atau gonadopodium, serta dari warnanya. Pada ikan cupang itu dapat dibedakan antara jantan dan betinanya dari segi warnanya. Warna ikan cupang jantan itu akan lebih cerah daripada ikan cupang betina. Dari segi bentuknya juga dapat dibedakan, yaitu pada ikan betina dia akan memiliki bentuk badan yang lebih lebar dan lebih besar daripada ikan jantan yang cenderung lebih ramping. Materi selanjutnya yaitu yang kedua itu adalah hipofisa ikan. Hipofisa ikan itu adalah kelenjar endokrin yang terletak di bawah otak dalam Celia turcica. Hipofisa ini sendiri memiliki bentuk agak bulat dengan warna putih dan beratnya sekitar 2-3 mg yang terdiri dari locus posterior serta anterior. Hipofisa ini telah digunakan sejak tahun 1931. Dia memiliki kelebihan dan kelemahan pada saat penggunaannya. Kelebihan penggunaan hipofisa ini yaitu mudah didapat dan relatif lebih murah. Namun kelemahan dari hipofisa ikan itu rumit, lebih spesifik, efek imunitas, serta memiliki efek samping. Hormon yang disekresikan itu apa aja sih? Jadi hormon yang disekresikan hipofisa itu ada GH, ACTH, FSH, dan LH. Pada hipofisa ikan terdapat hipofisasi. Hipofisasi sendiri itu adalah teknik menyuntikan ikan dengan mengandalkan hormon yang terkandung pada hipofisa. Tujuan hipofisasi itu adalah untuk merangsang pemijahan pada ikan. Dosis yang digunakan pada proses hipofisasi itu tergantung pada perbandingan berat badan ikan resipian dengan ikan donor. Misalnya, itu berbanding 1:1,5. Misalnya pada ikan mas yang memiliki bobot 5 kg, maka memerlukan hipofisa dari ikan donor sebesar 7,5 kg. Nah, untuk syarat ikan donor sendiri itu yang pertama tentunya adalah ikan jantan, kemudian matang gonad, ikan yang masih dalam keadaan segar, tidak baru memijah, serta masih dalam kekerapan. Materi selanjutnya yaitu perkembangan gonad pada ikan. Apa sih gonad? Jadi, gonad adalah organ reproduksi yang berfungsi menghasilkan sel kelamin gamet. Pada betina itu ada ovari yang untuk menghasilkan ovum, dan pada jantan itu ada testis yang menghasilkan sperma. Tujuan mengetahui perkembangan gonad itu yang pertama untuk mengetahui karakteristik spawning pada beberapa jenis ikan. Yang kedua, mampu mengetahui waktu yang tepat untuk memijahkan ikan. Bagaimana sih cara mengetahui kematangan gonad? Jadi dia ada tahapan kematangan gonad ikan yang dapat dilakukan secara morfologi dan histologi. Secara morfologi itu pada lapangan laboratorium dan secara histologi itu pada laboratorium. Tingkat kematangan gonad adalah tahap-tahap tertentu perkembangan gonad sebelum dan sesudah memijah. Pada ikan sendiri itu tingkat kematangan gonad atau TKG ada mulai dari TKG 1, TKG 2, TKG 3, 4, dan 5. Fungsinya untuk memahami siklus reproduksi ikan dan penduga status reproduksi ikan.
Jadi TKG dengan fekunditas itu ada hubungannya loh. Semakin tinggi kematangan gonad, maka semakin tinggi fekunditas ikan. Materi yang keempat yaitu adalah hormon. Hormon dalam bahasa Yunani yaitu horman yang berarti yang menggerakkan. Hormon berarti pembawa senyawa bahan kimia yang bersifat membawa sinyal dari satu sel ke sel lain atau sel granulosa ke sel TK, testosteron menjadi estradio. Mekanisme kerja hormon. Fungsi endokrin yaitu hormon disintesis dalam suatu jaringan diangkut oleh sistem sirkulasi untuk bekerja pada organ. Selain itu ada mekanisme kerja hormon pada fungsi endokrin, parakrin, dan autokrin. Manfaat perlakuan hormon itu ada beberapa hal, yaitu yang pertama memperoleh gamet di luar musim pemijahan, yang kedua memperoleh gamet lebih dini, yang ketiga meningkatkan efisiensi produksi dengan menyinkronkan proses ovulasi dan spermiasi, yang keempat memaksimumkan kelangsungan hidup keturunan dengan membantu proses produksi gamet, fertilisasi, serta inkubasi di hatchery. Metode pemberian hormon itu ada 4, yaitu yang pertama penyuntikan, kedua perendaman, oral, serta yang terakhir adalah semprot lewat insang. Untuk lokasi penyuntikan hormon pada ikan itu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu intravena atau IV, di mana tempat penyuntikan terletak pada pembuluh vena atau terdapat di mulut dan di pangkal ekor. Kelebihannya itu obat mudah menyebar, namun kekurangannya itu lebih rumit, hanya untuk ikan berukuran besar dan perlu pembiusan. Yang kedua yaitu intramuskuler, di mana tempat penyuntikan terdapat pada jaringan otot atau daging, dan umumnya dilakukan di daerah dorsal atau punggung. Kelebihannya yaitu resiko kerusakan organ dalam lebih kurang, mudah, dan hormon cepat menyebar. Namun kekurangannya hormon keluar lagi, iritasi atau pembengkakan. Yang ketiga yaitu intrakranial atau IC, di mana tempat suntikan ke rongga otak melalui tulang occipital bagian yang tipis, dengan kelebihan cepat dan tepat sasaran. Kelemahannya berisiko terhadap kelangsungan hidup ikan. Dan yang terakhir itu ada intraperitoneal atau IP, di mana tempat penyuntikan terdapat pada rongga perut, dengan kelebihan lebih aman untuk semua ukuran ikan, namun kelemahannya kerja obat lebih lambat, rawan terjadi iritasi dan implementasi, penggunaan pelarut harus dibatasi. Frekuensi penyuntikan hormon pada ikan dengan metode sekali suntik, dosisnya yaitu 100% diberikan dalam sekali suntik. Metode beberapa kali suntik itu pada penyuntikan pertama bertujuan untuk penyeragaman ukuran diameter telur, yang kedua penghentian tahap fitologenesis dan spermatogenesis sehingga hampir seluruh telur yang ada dalam gonad telah mencapai GVBD atau inti telur migrasi ke pinggir. Nah, pada proses penyuntikan kedua itu bertujuan untuk mempercepat proses ovulasi telur. Dan materi yang terakhir yaitu teknik pengambilan darah. Teknik pengambilan darah itu ada beberapa teknik. Yang pertama, teknik severing caudal pedicel. Yang kedua, teknik puncturing the caudal vessel. Yang ketiga, teknik third puncture. Dan yang terakhir itu teknik puncture aorta bagian dorsal. Untuk yang pertama, teknik severing caudal pedicel itu ukuran ikan kurang dari 10 cm, memotong ekor, kemudian kurang efektif karena koagulasi cepat terjadi. Sedangkan teknik yang kedua, puncturing dengan the caudal vessel, itu ukuran ikan lebih dari 10 cm, pengambilan darah pada garis tengah tubuh di belakang sirip anal. Dan yang ketiga itu teknik cardiac puncture, itu ukuran ikan lebih dari 10 cm, posisi vertikal pada bagian tengah antara dasar anterior dan sirip bagian pektoral, dan kurang efektif karena dapat mengakibatkan kematian. Teknik yang terakhir itu teknik punctio aorta bagian dorsal. Apabila ukuran ikan lebih dari 10 cm, kemudian pengambilan darah pada garis tengah tubuh sampai tulang belakang. Teknik pengambilan darah pada krustasea itu pengambilan sampel darah dilakukan ruas kaki renang dan kaki jalannya. Untuk prinsip kerja pada teknik pengambilan darah itu deteksi
antigen atau antibodi berdasarkan prinsip ikatan antigen atau antibodi spesifik menggunakan panjang gelombang sebagai pembacaan pada ELISA reader. Demikianlah 5 materi dari semester 6 praktikum fisiologi reproduksi organisme akuatik yang telah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan pengucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on ujian praktikum fisiologi reproduksi akuatik. Bye.